Dunia aviasi militer lagi-lagi gonjang-ganjing, dan kali ini biang keroknya adalah jet tempur terbaru dari Tiongkok, yang katanya bakal bikin Amerika Serikat mikir 2 kali sebelum pamer kekuatan di Indo-Pasifik. Namanya J-35 alias J-35, jet tempur siluman generasi kelima yang secara resmi dirancang buat bikin mimpi buruk buat armada udara Amerika Serikat. Kalau kamu pikir ini cuma sekadar upgrade kecil-kecilan, salah besar bro. Ini mesin perang serius yang dirancang bukan cuma buat show off, tapi buat misi pembunuh beneran. Nah, kabarnya nih, J-35 bakal memainkan peran sebagai carrier-based stealth fighter. Artinya bisa diluncurkan dari kapal induk, mirip dengan F-35 Sea Lightning II milik Amerika Serikat. Tapi jangan salah, Tiongkok nggak cuma mau bikin versi KW-nya. Mereka mau bikin jet ini bisa mengintai, mendekat, dan menghajar langsung target paling mahal dan paling prestisius di langit. Pesawat induk komando Amerika Serikat, kayak E-3C Hawkeye, atau bahkan pesawat tanker KC-135. Bayangin aja kalau pesawat mata-mata atau pesawat pengisi bahan bakar Amerika Serikat rontok, operasi militer mereka langsung pincang bro. Gimana nggak? Pesawat tempur Amerika Serikat terkenal haus bensin, jadi tanpa tanker mereka bisa patah sayap sebelum nyampe ke zona tempur. Yang bikin lebih serem, dan di sisi lain lumayan lucu juga kalau dibayangin, adalah selama ini Amerika Serikat tuh kayak abang pamer di kampung. Kemana-mana bawa F-35 Lightning II, F-22 Raptor, dan si super gede B-2 Spirit Stealth Bomber. Mereka pikir dengan modal teknologi siluman gak bakal ada yang berani ngelawan. Sekarang Tiongkok nongol bawa J-35 yang digadang-gadang bakal jadi pembunuh stealth. Lah siapa yang gak panik? Bayangin bro, lagi enak-enak terbang di atas Samudra Pasifik, tiba-tiba dari radar muncul titik kecil yang ternyata jet siluman Tiongkok. Bisa langsung deg-degan pilotnya. Dari sisi teknis, J-35 ini katanya punya radar ISA canggih, kemampuan super cruise, terbang supersonic tanpa afterburner, dan bisa bawa rudal jarak jauh PL-15 atau bahkan PL-13. Artinya dia bisa nembak target dari jauh sebelum lawannya tahu dia ada di situ. Amerika Serikat dulu percaya diri banget karena punya AWACS dan pesawat tanker buat koordinasi dan logistik di medan tempur. Tapi kalau semua itu jadi target empuk J-35, siapa yang mau jamin dominasi Amerika Serikat masih bertahan? Gak cuma itu bro. Ada isu menarik juga soal bagaimana J-35 ini akan mengubah permainan geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Selama ini, Amerika Serikat ngerasa jadi bos di wilayah itu. Sok jagoan ngajak Australia, Jepang, dan Korea Selatan buat ngerapatin barisan lawan Tiongkok. Tapi begitu J-35 mulai operasional dari kapal induk Tiongkok kayak Fujian, itu bakal jadi sinyal keras. Hey, jangan pikir kami cuma bisa produksi HP murah. Ini kayak Tiongkok mau bilang, kami juga bisa bikin jet tempur yang siap ngadu gigi sama teknologi barat. Di satu sisi, tentu aja ini bikin para analis militer Amerika Serikat begadang sambil ngopi hitam. Mereka mulai hitung-hitungan. Apa? Berapa peluang armada kapal induk kami bakal disergap? Atau berapa banyak F-35 yang harus dikirim buat nutup celah pertahanan? Tapi di sisi lain ya, kalau mau jujur, ada aroma kompetisi yang bikin seru. Soalnya selama ini Amerika Serikat sering banget berlagak kayak satu-satunya pemilik teknologi paling mutakhir, sementara negara lain dianggap ketinggalan zaman. Nah sekarang, Tiongkok muncul dengan pemain baru yang gak bisa diremehkan begitu aja. Dan lucunya, bro, kalau kita lihat dinamika ini dari kacamata awam, sebenarnya semua ini kayak anak-anak komplek ya, yang rebutan siapa yang punya mainan paling keren. Amerika Serikat bawa F-22 Raptor, Tiongkok bawa J-35, Rusia entah sibuk ngurus Su-51 atau Su-35. Sementara negara-negara lain cuma bisa nonton sambil ngiler karena harga satu unit jet tempur itu bisa buat beli pulau kecil. Tapi ya begitulah dunia militer. Pamer kekuatan itu bagian dari strategi psikologis. Kalau ngomong soal dampak ke Asia Tenggara, jangan salah kira ini cuma soal Amerika Serikat dan Tiongkok saling adu otot. Negara-negara di kawasan kita termasuk Indonesia juga ikut kena getahnya. Bayangin, di satu sisi ada Amerika Serikat yang terus nge-push sekutunya kayak Australia, Jepang, Filipina, biar makin dekat ke blok barat. Di sisi lain, Tiongkok makin agresif nunjukin taring di Laut Cina Selatan sambil bisik-bisik ke negara-negara ASEAN, mendingan gabung sama kami aja, nanti dapat investasi, dapat infrastruktur, siapa tahu sekalian dapat diskon jet tempur juga. Indonesia bro, posisinya kayak anak tengah yang dilema. Mau ikut Amerika Serikat? Ntar dibilang nggak mandiri. Mau ikut Tiongkok?
Wah, bisa bikin panas hubungan sama tetangga yang lagi senewen gara-gara konflik Laut Cina Selatan. Mau diem aja, bisa-bisa dianggap lemah. Ini kayak posisi temen di tongkrongan yang dipaksa milih. Mau gabung geng mana padahal dia cuma pengen nongkrong damai sambil ngopi. Di level militer, TNI AU pasti ngeliatin perkembangan J-35 ini dengan mata waspada. Soalnya, selama ini Indonesia lebih banyak belanja alutsista dari Eropa, kayak Rafale dari Prancis atau Sukhoi dari Rusia. Tapi kalau di kawasan mulai rame dengan pesawat generasi kelima yang punya kemampuan siluman dan serangan jarak jauh, mau nggak mau, TNI AU harus mulai mikir ulang soal strategi pertahanannya. Bayangin aja kalau tiba-tiba ada konflik besar di Laut Cina Selatan dan pesawat-pesawat Tiongkok macam J-35 mulai berterbangan di atas wilayah yang dekat sama Natuna. Apa nggak bikin jantung deg-degan? Lucunya lagi bro, di balik semua ketegangan ini, ada realita pahit yang jarang diomongin secara belak-belakan. Negara-negara kecil seringkali cuma jadi papan catur. Amerika Serikat dan Tiongkok main catur. Yang kena dampaknya malah pion-pion kecil di sekelilingnya. Kita bisa aja terjebak dalam situasi damn it if you do, damned if you don't. Mau netral, tetap harus siap-siap upgrade pertahanan. Mau berpihak, siap-siap dikritik dari dalam negeri sendiri yang nggak suka kalau Indonesia terlalu condong ke blok manapun. Kalau ngintip lebih dalam, J-35 ini sebenarnya bukan cuma ancaman buat pesawat-pesawat Amerika Serikat. Lebih luas lagi, dia adalah simbol dari kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan militer global. Mereka nggak mau lagi cuma dikenal sebagai pabrik mainan, pabrik elektronik, atau eksportir barang-barang murah. Mereka mau dikenal sebagai negara yang bisa adu gengsi di langit, bisa ngirim kapal induk kemana-mana, dan bisa nunjukin ke barat. Kami nggak main-main. Ini yang bikin para jenderal dan analis militer dari London sampai Washington ngerasa makin deg-degan tiap kali ada berita terbaru dari Beijing. Tapi jangan salah bro, Amerika Serikat juga nggak bakal diem aja. Mereka punya pengalaman puluhan tahun soal perang udara, punya aliansi global dan punya segudang drone, satelit, plus teknologi perang elektronik yang susah ditandingi. Jadi meskipun J-35 kelihatan menjanjikan, ujung-ujungnya yang bakal menang bukan cuma soal siapa yang punya jet tempur paling keren, tapi siapa yang paling pintar main strategi. Ini bukan sekadar adu otot tapi adu otak juga. Dan di sini letak bagian yang serius tapi lucu. Negara-negara kayak Indonesia harus ikut mikir keras, tapi di saat yang sama, anggaran pertahanan selalu tarik ulur. Di satu sisi mau beli jet tempur baru, di sisi lain mikir, wah, nanti demo-demo gimana kalau rakyat lihat duit negara buat beli pesawat, bukan buat infrastruktur. Belum lagi, kalau ada yang usul beli drone, nanti muncul komentar, ngapain beli drone, kita aja nggak sanggup bangun pabriknya sendiri. Padahal bro, tanpa modernisasi, kita bisa ketinggalan makin jauh di tengah perlombaan senjata ini.